Hai Sobat Sanak semuanya, selamat berjumpa kembali di channel Banjar Alkisah. Pantai Tangkisung. Pantai ini berada di Kabupaten Tanah Laut atau 22 km dari kota Playhari. Objek wisata Pantai Tangkisung lumayan populer dan ramai dikunjungi masyarakat sekitar maupun wisatawan asing karena penasaran akan keindahannya. Apalagi pantai ini termasuk salah satu ikon kota Playhari. Karena pemandangan yang indah, hamparan pasir pantai yang luas, dengan pohon kelapa yang menjulang tinggi, ditambah laut biru yang mempesona. Belum lagi, Pantai Tangkisung memiliki banyak sarana untuk menunjang liburan para wisatawan yang berkunjung. Di antaranya, banana boat, persewaan perahu untuk berlayar menikmati birunya air laut, dan juga ada persewaan ban serta pelampung. Sobat Sanak semuanya, pantai ini bernama Pantai Tangkisung karena berada di Desa Tangkisung, Kecamatan Tangkisung, Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan. Di Pantai Tangkisung ini terdapat sebuah batu besar di tengah lautnya yang bernama Batu Bajanggut, dan tempat inilah yang menjadi cerita rakyat atau kisah legenda yang beredar di masyarakat setempat, yaitu tentang legenda Batu Bajanggut. Maka tersebutlah sebuah kisah. Pada zaman dahulu kala, di kampung yang bernama Kampung Tangkisung ini, hidup seorang janda yang bernama Acil Sinah. Acil Sinah mempunyai dua orang anak, yaitu Ijum yang berusia 16 tahun, serta Milah yang berusia 14 tahun. Kedua anaknya ini merupakan anak yatim, karena ayahnya meninggal sewaktu Milah baru berusia 1 tahun. Ayahnya meninggal di tengah laut saat pergi melaut. Maka Acil Sinah yang menghidupi anak-anaknya hanya dengan mencari ikan di sungai dan mencari karang di pesisir pantai untuk dijadikan kerajinan tangan. Acil Sinah ini selalu berjuang keras sepanjang hari demi menghidupi anak-anaknya. Namun kerja keras sang ibu berbanding terbalik dengan anak-anaknya. Selalu ada saja masalah yang dilakukan anaknya. Acil Sinah, lihatlah kelakuan anakmu. Dia mencuri mangga di terasku, teriak seorang perempuan dari luar pintu yang tak lain adalah Julak Irus, juragan mangga di kampung. Astaga, kenapa lagi kamu nak? Ucap Acil Sinah dengan nada melemah seusai melihat kelakuan anaknya. Ini Cil, urus anakmu yang satu ini. Untung saya kasihan, mangganya saya ikhlaskan saja. Ucap Acil Irus agak cuek. Makasih Julak. Maafkan anak saya, jawab Acil Sinah sambil menyelami tangan Julak Irus. Begitulah kehidupan Acil Sinah dan anak-anaknya yang selalu dilanda masalah akibat ulah anak-anaknya sendiri. Untunglah rezeki Acil Sinah selalu berlimpah. Tuhan melalui alamnya selalu memberikan yang terbaik untuk keluarga Acil Sinah. Ibu, kenapa tak ada makanan sama sekali sih? Terdengar suara bentakan Milah dari dapur. Maafkan ibu nak, bekerja hari ini. Ibu tadi lembur seharian, ucap Acil Sinah sembari berlari kecil menuju dapur. Gimana sih ibu ini? Tak ada tanggung jawabnya pada kami, bentak Milah dengan nada keras karena kesal. Kamu kan sudah besar nak, kan bisa, jawab ibunya. Hei Milah, dia itu ibu kita. Tak seharusnya kamu begitu dengan ibumu sendiri, bentak Ijum pada adiknya. Biar saja kak, aku kan lapar, tapi ibu tidak ada memasak sama sekali, jawab Milah membela diri. Kurang ajar kamu, hardik Ijum sambil mengangkat tangan kanannya bersiap memukul adiknya. Jangan nak, jangan dipukul, ucap Acil Sinah yang langsung bangkit dari duduknya.
"Sudah Bu, jangan dihiraukan lagi anak kurang ajar yang satu ini," kata anaknya yang bernama Ijum. Acil Sinah kini tertunduk melihat perlakuan anaknya. Ia hanya berusaha tetap sabar akan perlakuan anaknya. Ia selalu berdoa yang terbaik untuk anaknya. Sementara anaknya tak sedikit pun mau memikirkan perasaan ibunya. Cuma Ijum satu-satunya harapan Acil Sinah. "Mila, bantu ibu mencari kayu di hutan ya," pinta ibunya dengan nada lembut pada Mila. "Mila repot Bu, mau main," jawab Mila dengan cueknya. "Baiklah nak, tidak apa-apa, ibu sendiri saja," jawab ibunya. "Ijum saja yang membantu ibu nanti," jawab Ijum yang muncul dari balik pintu kamar. "Tidak usah Jum, kamu kan hari ini bekerja di rumah Juragan Adul," jawab ibunya sambil mengusap pundak Ijum. Ibunya pun berangkat menuju hutan dengan membawa sebilah kapak. Acil Sinah pun mulai memotong-motong batang pohon yang telah roboh untuk dijadikan kayu bakar. Setelah terlihat cukup banyak, Acil Sinah pun membawa ke kampung untuk dijual kembali. Setelah selesai, Acil Sinah berjalan menuju pesisir pantai dan menuju perahu kecil miliknya. Dengan menenteng jaring, ia berjalan ringan, sembari senyum jika berpapasan dengan warga kampung. Ia terkenal ramah di kampung. Tak heran Acil Sinah sendiri disukai warga kampung dan dikenal sebagai wanita yang baik hati karena sebagian hasil ikan dan berkebunnya kadang disisihkan untuk diberikan pada fakir miskin di kampung. Kesedihan akan sikap anak gadisnya yang selalu berulah tidak membuatnya larut dalam kesedihan. Acil Sinah tetap giat bekerja. Dan sore hari pun ia pulang ke rumah. Belum sampai di pintu, Mila anaknya sudah menghampiri ibunya dan berkata, "Ibu bagaimana sih? Ku tidak ada memberi saya uang jajan." "Maaf nak, sampai saat ini ibu belum bisa punya uang." "Kalau begitu, ibu cari uang lagi dong," hardik Mila sembari meninggalkan ibunya. Air mata Acil Sinah tak terelakkan lagi dan kembali menetes membasahi pipinya. Acil Sinah setengah berlari menuju pesisir. Ia mengambil dayungnya, yang kini sebagian ujungnya sudah patah sedikit. Ia mengayuh jukungnya ke batu besar yang berada di laut, berjarak sekitar 100 meter dari pesisir pantai. Ia merebahkan tubuhnya di batu besar yang berada di tengah air ini. Ini kebiasaan Acil Sinah. Jika sedih, ia selalu menuju batu ini dan menceritakan segala yang terjadi padanya. Begitu pula jika ia sedang senang. Mungkin ia melakukan ini karena menganggap batu ini adalah jelmaan almarhum suaminya, karena suaminya dulu meninggal di tengah laut dan sampai sekarang jasadnya belum ditemukan. Ia pun menceritakan kelakuan anaknya pada batu ini sambil meneteskan air mata yang membasahi pipinya. Tiba-tiba muncul suara gemuruh dari batu itu. Batu itu seketika terbuka bagian tengahnya, membentuk seperti lubang peti. Masuklah ke perutku, jika kau mulai jenuh dengan perlakuan anakmu." Suara ini tiba muncul dari dalam batu, dan sontak membuat Acil Sinah tambah terkejut serta bingung. Namun, ia menanggapi ucapan batu ini, dan dengan cepat ia masuk ke dalam batu tersebut. Batu tersebut pun menutup kembali. 3 hari sudah ibunya menghilang dari rumah, dan sontak membuat anak-anaknya kebingungan
tak terkecuali Mila yang selalu bergantung pada ibunya. "Kak, ibu kemana ya?" tanya Mila sembari menghampiri kakaknya yang sedang duduk di sisi jendela sambil melamun.